Oke, kita ready now. Sudah di PowerPoint ya, Miss? Iya, sudah, Sir. Baik, kita sudah siap berarti. Jadi kita lanjutkan hari ini kita ke materi kedua, yaitu kata hubung atau conjunction ya, Miss. Tapi sebelumnya kita review dulu materi hari pertama yang kemarin ya, yaitu subjek dan predikat. Jadi kemarin kita sudah belajar kalau kalimat nanti, sebelumnya kenapa sih kita harus belajar kalimat? Karena nanti Miss di structure itu diminta untuk di bagian pertama ya Miss, diminta untuk melengkapi kalimat. Jadi ada kalimat, ada bagian yang dihilangkan, kemudian Miss diminta untuk mencari A, B, C, D yang mana yang bisa ditaruh di titik-titik supaya kalimatnya utuh dan ya utuh dan efektif seperti itu ya. Jadi nggak boleh ada pemborosan, tidak boleh ada yang hilang juga, seperti tidak boleh ada yang terbalik juga. Jadi akurasi juga dipertanyakan. Makanya kita belajar mengenai sentence atau kalimat. Dan kalimat kemarin wajib punya subjek dan predikat. Oke. Yang mana subjek itu bisa dikenali jika Miss menemukan ada kata benda atau kata ganti yang dia muncul di depan atau sebelumnya predikat. Nah, predikat sendiri apa? Predikat itu adalah kata kerja atau verb, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat, ya, Miss. Jadi hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau Miss menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan tuh verb 1 dia bukan predikat. Seperti itu, Miss. Nah, mungkin untuk contoh soalnya seperti ini, caranya sama kayak yang kemarin kita pelajari. Kita cari predikat dulu di soal, Miss. Apakah Miss menemukan ada predikat di soal? Iya, Sir. Is present. Oke, katakan lebih keras. Kayak Dora ya. Jadi di situ ada is, oke, benar Miss. Presentnya itu kata sifat ya Miss. Jadi artinya ada presentnya di situ. Karena nggak mungkin ada to be diikuti verb 1. Jadi itu bukan verb, dia adalah adjective. Oke. Is itu predikat. Nanti apakah sudah ada subjek? Belum. Belum ada ya. Ya sudah, berarti kita butuh subjek. Berarti jawabannya yang mana? Yang kalsium. Ya, that's right, kalsium. Nanti kalau diartikan kalsium itu ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan jenis mineral-mineral yang lain. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, caranya sama. Coba dicari predikat di soal, Miss. Kira-kira ada predikat nggak di soal? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti di titik-titik kita butuh predikat. Apakah sudah ada subjek di soal? Udah. Yaitu? The capacity for flight. That's right, the capacity for flight. Kata bendanya di capacity-nya ya. Oke, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat, artinya kita kehilangan predikat. Cari ABCD yang bisa jadi predikat saja. Kira-kira jawabannya gimana? Bravo. Ya, that's right. The answer is bravo. Ya, nanti kalau diartikan kapasitas untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga. Nah, caranya sama. Coba dicari predikat di soal dulu, Mas. Apakah ada predikat di situ? The Sherman Antitrust Act. Masih ingat predikat itu dibuatnya dari apa, Miss? Predikat itu noun atau pronoun? Itu subjek. Kalau Oh, predikat, predikat. Oh, iya astaga. betul. Oh iya, belum ada Belum predikat. ada ya. Nah, berarti di titik-titik kita butuh predikat, right? Nah, apakah sudah ada subjek? Udah ada. Ya, yang mana? Yang tadi ya, yang disebutkan tadi yaitu the Sherman Antitrust Act. Itu subjeknya. Jadi akta antitrust Sherman itu adalah subjeknya. Oke. Berarti kita hanya butuh predikat saja, cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang mana, Miss? Past. Yang alpha ya, yang past. That's right. Jadi nanti kalau diartikan Sherman Antitrust Act, ini nama kalau berawalan dengan huruf besar, jadi nggak perlu ditranslate, it's okay. Dari abad ke-1890, diteruskan secara anonymous melalui Kongres Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh keempat. Caranya sama. Pertanyaan saya ke Miss adalah, apakah Miss menemukan predikat di soal? Tidak.
Nggak ada, otomatis kita butuh predikat. Apakah ada subjek? Tidak. Berarti kita butuh subjek juga. Cari subjek predikat berarti jawabannya yang mana? The earth lies. Alright, good. Sorry. Jawabannya adalah the earth lies. Ada subjek sama predikat. Nah, nanti kalau diartikan selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangan dari bulan. Seperti itu ya, Miss. Contoh soal terakhir untuk bab pertama kemarin. Caranya sama. Coba dicari predikat di soal, Miss. Apakah ada predikat? Predikat tidak. Are you sure? Bentar. Karena saya menemukan ada predikat di situ. Is. Ya, that's right. Ada is deluct. Ya, itu ada to be verb 3. Nah, berarti dia adalah pasif. Oke, apakah sudah ada subjek? Belum. Are you sure? Karena saya menemukan subjek. Ada kata benda di depan, Miss. Jupiter's magnetic field. No. Sebenarnya dia juga kata benda sih, dan dia juga tunggal. Cuman kalau ada kata benda yang lebih depan, Miss. Nah, kalau ada kata benda yang lebih depan, berarti itu Each subjeknya. object. That's right. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau sudah ada kata benda yang sudah pasti lepas, nah berarti itu adalah subjek. Tapi kalau ada kata benda tapi sebelumnya ada yang hilang, nah itu berarti belum tentu seperti itu, Miss. Bisa saja di sini dia preposisi. Ya, bisa saja. Intinya kalau sudah ada yang lepas sebelumnya nggak ada preposisinya, ya sudah berarti itu kata benda intinya. Oke? Jadi subjeknya adalah yang each object. Seperti itu. Nah, kalimatnya sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat. Dan kalau kita cek di pilihan ganda A, B, C, D, itu semua ada turunan kata kerja dari enter atau memasuki. Nah, di situ kita nggak butuh predikat lagi. Jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jawabannya berarti yang mana? Ya, that's right. The answer is Charlie ya, yang entering. Nanti kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter dibanjiri oleh aliran-aliran atau arus-arus listrik. Seperti itu. Nah, dari materi hari pertama, sebelum kita lanjut ke materi hari kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Miss? Silahkan. Oh, enggak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke bab 2 atau chapter 2, yaitu conjunction atau kata hubung. Oke, jadi di dalam kalimat, itu kalau misalkan ada lebih dari satu subjek, satu predikat, itu nggak masalah. Jadi misal nih, saya punya, misalnya di soal, itu Miss menemukan, ada subjek, kemudian ada predikat, kemudian ditelusuri ke belakang lagi, itu ternyata ada subjek predikat lagi. Itu enggak masalah. Jadi di dalam kalimat subjek predikat boleh lebih dari satu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat majemuk, ya. Nah, tapi kalimat majemuk atau ketika subjek predikat itu lebih dari satu, kita butuh yang namanya conjunction atau kata hubung, ya. Jadi nanti subjek predikat, conjunction subjek predikat. Itu untuk kalimat majemuk dasar. Nah, misal nih, misalkan Miss menemukan di soal seperti ini, misalnya ada titik-titik, kemudian tiba-tiba predikat, kemudian setelah koma ada subjek predikat lagi. Kira-kira kita di titik-titik di situ kehilangan apa, Miss? Subject. Misalkan saya isi subjek di sini, kita masih tetap kehilangan sesuatu lagi. Kenapa? Conjunction. Ya, that's right. Di sini kita berarti butuh conjunction sama subjek. Otomatis nanti kalau misal ada soal yang kayak tadi, yang seperti ini, cari pilihan yang conjunction, terus ada subjek setelahnya. Jadi bukan cuma subjek, tapi conjunction sama subjek. Kenapa? Karena predikatnya ada dua. Nanti subjeknya harus juga ada dua, dan satu lagi conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat tersebut. Seperti itu. Nah, misalnya lagi nih, saya punya conjunction, subjek, predikat. Kemudian titik-titik. Nah, di titik-titik di situ diisi apa? Berarti kita butuh apa? Koma. Kalau di TOEFL koma itu nggak ditanyakan, Miss. Tanda baca itu nggak ditanyakan. Ya, tapi bagian kalimat. Tapi nggak apa-apa. Misal di situ kasih koma juga nggak apa-apa. Nah, nanti setelah koma itu kita butuh apa? Subjek predikat. Oke, good. Kita butuh subjek predikat lagi karena ada conjunction. Subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Seperti itu. Ya. Lagi, satu lagi. Misal saya punya seperti ini. Conjunction, subjek,
kemudian titik, titik, titik. Nah, tiba-tiba diikuti predikat. Apa yang hilang di situ, Miss? Di tengah-tengah atau di titik-titik di situ yang hilang apa? Predikat sama subjek. Good. Cari yang predikat punyanya subjek yang pertama, kemudian cari subjek punyanya predikat kedua. Oke, seperti itu, Miss. Oke, dapat ya berarti. Nah, itu tadi adalah sketsa dasarnya untuk conjunction. Nah, tapi conjunction ini atau kata hubung ini, kelas kata yang baru kita pelajari hari ini, dia dibagi menjadi dua jenis, Miss. Oke. Nah, dua jenis ini apa aja? Nah, ada yang digolongkan sebagai fanboys, ada yang digolongkan sebagai selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu hanya singkatan dari for and nor but or yet so. Jadi F-nya for artinya karena, A-nya adalah and artinya dan, N-nya itu nor artinya juga tidak, B-nya itu but artinya namun atau tetapi, O-nya itu or artinya atau, Y-nya yet artinya namun atau tetapi, S-nya so artinya sehingga atau jadi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah conjunction yang hanya 7, ya. Kemudian selain 7 conjunction ini, itu miliknya conjunction yang selain fanboys atau non fanboys. Misal, sama-sama kita mau bilang karena. Oke, kalau di selain fanboys kita punya because sama since. Nah, kemudian ada juga when, once, artinya ketika. Ada where artinya di mana. Ada which, who, that artinya yang. Ini saya tebelin karena ada penggunaan khususnya. Nanti kita pelajari hari ke-10 ya. Kemudian ada that artinya bahwa. Ada while artinya sedangkan. Ada while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Ya. Ada every time atau whenever, kapanpun artinya. Ada wherever artinya dimanapun. Ada whose yang diikuti kata benda nanti ya. Jadi whose ini harus ada kata benda setelahnya. Contohnya di sini adalah whose daughter. Nanti kalau diartikan yang anak perempuannya. Seperti itu. Kemudian ada the way. Ada how. Ada us. Artinya seperti atau sebagaimana. Atau selayaknya. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi untuk conjunction yang selain fanboys. Tidak cukup kalau kita masukkan ke dalam PowerPoint 1 ini. Karena ada banyak sekali ya. Intinya selain yang 7 tadi, fanboys tadi, itu miliknya yang selain fanboys. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah, kenapa conjunction yang coordinate atau fanboys itu dibedakan dari yang subordinate atau yang selain fanboys? Oke, jadi sama-sama conjunction, tapi kenapa mereka dibedakan? Karena penggunaannya beda, Miss. Bedanya adalah fanboys itu tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat kalau di TOEFL. Ya, jadi dia tidak boleh muncul di awal kalimat. Jadi kalau misalkan Miss menemukan ada titik-titik di awal soalnya ya, kemudian kita butuh conjunction di titik-titik situ. Nah, di pilihan ganda ada conjunction fanboys, jangan dipilih. Ya, karena kita tidak bisa memasukkan conjunction fanboys di paling depan atau di awal kalimat di TOEFL. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia tempatnya boleh pindah-pindah. Jadi boleh di awal, boleh di tengah, seperti itu. Nah, nanti kalau ditulis rumus, fanboys itu cuma satu. Jadi subjek predikat, fanboys subjek predikat. Tapi kalau yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah tadi ya, jadi ada 3 alternatif. Jadi bisa berbentuk subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu. Oke. Dan kemudian perbedaan yang terakhir adalah fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat list. Jadi kalau Miss menemukan ada fanboys di soal, belum tentu fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, karena fanboys ini bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contohnya yang nomor 1 di situ. Turtles and tortoises have a special shell on their back and can live for more than 100 years. Penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka dan bisa hidup selama lebih dari 100 tahun. Nah, di sini ada 2 fanboys, yaitu and. Yang pertama ini cuma menghubungkan 2 subjek saja, yaitu turtle sama tortoises. Oke. Kemudian and yang kedua, dia menghubungkan 2 predikat saja, yaitu can live sama have. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, misalnya contoh lagi, octopi have no bones but a beak. Jadi para gurita itu
tidak memiliki tulang namun paruh. Kalau diartikan seperti itu. Nah, di situ ada fanboys but, tapi dia tidak menghubungkan dua subjek dua predikat. Karena subjek predikatnya cuma satu, yaitu octopi, predikatnya have. Nah, but di situ dia menghubungkan dua objek, yaitu bone sama big. Oke. Kemudian contoh ketiga, the manager presented the materials concisely and clearly. Jadi Pak Manager menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Itu N-nya menghubungkan dua keterangan, bukan dua subjek, dua predikat. Ya. Kemudian yang ketiga, ruanganku itu luas namun sedikit gelap. Nah, but di situ menghubungkan dua kata sifat, yaitu big, luas, sama dark, gelap. Seperti itu. Dan yang kelima, itu sama, menghubungkan dua kata sifat. Ya, cuma di sini kata sifatnya sebagai modifier atau penjelas kata benda di subjek. Kata bendanya adalah room-nya. Nah, kata sifatnya dihubungkan pakai kata but. Seperti itu. Oke. Nah, tapi fanbase juga bisa tadi yang sebelumnya tadi menghubungkan dua subjek, dua predikat juga boleh. Contohnya nomor 6 ini ya. Ini agak sedikit gombal. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, she is not perfect but I love her. Dia tidak sempurna, namun aku menyukainya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk digarisbawahi atau diingat-ingat, fanboys itu ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, Miss, yang dihubungkan itu harus paralel atau harus sama, setara. Oke. Nah, contoh yang salah itu yang ada di kotak bawah ini. Contohnya yang salah adalah I like coffee and happy. Saya suka kopi dan senang. Nah, ini salahnya kenapa? Salahnya adalah conjunction and di situ tidak menghubungkan dua yang sama. Nah, di situ tempatnya adalah setelahnya like, yang mana itu tempatnya objek. Nah, and itu berarti harusnya menghubungkan dua objek, dua kata benda. Nah, happy itu kata sifat, berarti yang salah adalah happy-nya. Ya, itu harus kita rubah jadi kata benda. Contohnya nih, I like coffee and tea. I like coffee and milk. I like coffee and biscuits. Contohnya seperti itu. Ya, intinya kalau kata benda ya dengan kata benda jamak dengan kata benda jamak, kata benda orang dengan kata benda orang, dan seterusnya. Seperti itu. Misalkan kata kerja bentuk ketiga ya nanti gandengannya ya setelahnya kata kerja bentuk ketiga juga. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh soal, oh ya sebelum ke contoh soal mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Miss dari teori yang tadi saya sampaikan. Oke, Sir. Tadi untuk yang fanboys itu seluruhnya harus paralel atau cuman buat noun sama yang buat and dan but aja atau seluruhnya harus paralel? Maksudnya kalau paralel fanboys wajib paralel, Mas. Jadi ketika Oh, jadi ketika menghubungkan subjek predikat pun itu juga harus subjek predikat seperti itu. Jadi kalau menghubungkan kata benda dengan kata benda, kata kerja dengan kata kerja seperti itu. Begitu bukan maksud pertanyaannya? Betul ya? iya, Oh ya, iya. betul. Siap-siap. Berarti kalau for misalkan berarti sama-sama menghubungkan noun misalkan gitu ya? Oke, Atau jadi gini. tensesnya sama gitu ya? Nah, kalau for nanti mungkin misalnya kalau for tensesnya sama bisa, tapi kalau jadi gini, tidak semua fanboys memang fanboys ini bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, tapi tidak semua, Miss. Ya, jadi contohnya gini, for itu nggak bisa, ya. Kemudian ada so itu juga nggak bisa, ya. Kemudian, nah yet bisa. Jadi and, nor, but, or, yet. Nah ini bisa. Jadi and boy-nya bisa, tapi F sama S-nya nggak bisa. For sama so-nya nggak bisa. Seperti itu. Dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat saja. Kalau yang for sama so. Seperti itu, Miss. Gimana? Dapat maksud saya? Oh, oke, berarti Uh-huh. iya. Berarti conjunction yang pasti paralel itu lebih ke and but ya. Yeah, that's right. Jadi and, nor, but, or, yet. Nah itu. Jadi ada 5 itu. Kalau yang dua, yang F sama S-nya itu dia nggak bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Seperti itu. Gimana, Miss? Iya, Oke, ya udah, dapat Sir. ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh soal, Miss. Contoh soalnya seperti ini.
Nah, caranya sama kayak kemarin. Jadi langkah yang saya buat ke materi ini sudah saya urutkan. Langkah pertama kita cek sentencing-nya dulu. Ya, cari predikatnya dulu, Miss. Apakah kalau ditarik ke belakang, dari depan ke belakang, apakah Miss menemukan predikat? Predikat ya. Yaitu yang mana, Miss? Occur, went out. Oke, occurred sama went out. Alright, good. Itu ada predikat, berarti kita punya dua predikat. Subjek dari predikat pertama, apakah sudah ada? Udah. Yaitu? A power failure. Oke, power failure ya. Kata bendanya di failure-nya, Miss. Oke, dia subjek, sudah ada predikat. Subjeknya went out, apakah sudah ada? The lamps. Alright, the lamps itu adalah subjeknya. Good. So we need conjunction here. Oke, cari A, B, C, D yang dia adalah conjunction. Kira-kira jawabannya yang mana, Miss? So. Ya, yeah, that's right. Pilihan A, B, C, D yang conjunction cuma satu, yaitu yang so. Berarti jawabannya ya sudah aja. Nanti kalau diartikan konsleting terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh soal kedua, Miss. Caranya sama. Coba dicari predikat dulu, Miss, di titik-titik. Di setelah titik-titik. Ada predikat? Predikat ada. Yaitu? Was. Oke, was. Apakah ada predikat lagi? Miss. Alright, ada missed di situ. Oke, kita cek subjeknya was apakah sudah ada? Belum. Belum ya, berarti di sini nanti kita butuh subjek. Subjeknya missed apakah sudah ada? I. Alright, jadi sudah ada subjeknya ya. Subjek, predikat, di sini predikat. Nah, nanti berarti kita punya dua subjek, dua predikat. Berarti di sini kita butuh conjunction, right? Berarti kita butuh conjunction sama subjek di titik-titik. Jawabannya kelihatan banget. Yang mana, Miss? Since he. Since he, that's right. Yang delta ya. Nanti kalau diartikan karena dia terlambat, saya kelewatan atau saya ketinggalan perjanjiannya atau acaranya. Seperti itu. Nah, dari kedua contoh tadi mengenai conjunction, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke latihan soal seperti biasa, Miss? Belum, lanjut, Sir. Lanjut ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita praktekkan teori yang tadi kita pelajari ke latihan. Di sini ada satu soal, Miss, seperti biasa kalau structure waktunya 30 detik paling lama. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Nggak ada waktunya ya, Sir ya? Oh, waktunya di ini, saya pakai HP, Miss. Oh, iya. Ya, apakah sudah nemu jawaban atau belum? If. Ya, jawabannya adalah yang if. Nah, memang A, B, C, D di situ, atau kita cek dulu ya, sorry. Yang hilang apa? Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada occurs, verb SES. Fungsinya hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah uniform acceleration. Ya, kata bendanya di acceleration-nya. Kemudian ada predikat lagi yaitu remains. Subjeknya adalah the rate. Otomatis di titik-titik kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, A, B, C, D yang conjunction cuma satu, yaitu yang bravo. Berarti jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Oke. Kalau yang alpha according to itu artinya menurut atau berdasarkan. Nah, dia adalah satu kata ya, Miss. Preposisi. Kita nggak butuh preposisi, alpha nggak bisa. Yang Charlie juga sama delta itu juga sama-sama preposisi. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Berarti jawabannya bravo. Oke, good job. Lanjut number 2, Miss. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss.
They. Yang mana? Yang they. They. Oke, kita cek. Di soal apakah sudah ada predikat, Miss? Predikat communicate. Oke, ada communicate. Apakah ada subjeknya communicate? Belum. Belum ada ya. Nah, berarti kita butuh subjek di situ. Kalau di tag sebelum koma apakah ada predikat? Children. Subjeknya ya, Predikat subjeknya children, ya. predikatnya adalah are. Oke, nah di situ ada conjunction before. Otomatis kita butuh subjek predikat lagi. Oke, dan yang hilang adalah subjek dari communicate tadi. Berarti cari ABCD yang dia adalah subjek dari communicate. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, nanti kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, kalau yang alpha, however, itu bisa conjunction, bisa keterangan ya, Miss. Kita nggak butuh conjunction, kita nggak butuh keterangan. Kita butuhnya subjek. Jadi kata benda atau kata ganti. Alpha nggak bisa. Yang Charlie, furthermore, itu dia adalah keterangan. Kita nggak butuh keterangan. Yang delta itu dia adalah conjunction. Kita nggak butuh conjunction ya, karena sudah ada conjunction. Oke, jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 2, Miss. Dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Has. Ya, yang has. Kita kehilangan apa di soal? Predikat. Predikat saja ya. Karena sudah ada subjek yaitu mushroom. Kata benda di situ ya. Oke, berarti jawabannya yang delta, yang has. Good job, Miss. Nanti kalau diartikan jamur tabung yang bisa dimakan itu memiliki sebuah topi atau tutup. Warnanya merah tua atau coklat muda yang lembab dan berbentuk seperti bantal sofa. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Dicoba dulu, Miss. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Even though. Yang mana? Even though. Ya, that's right. Jawabannya adalah even though. Kita cek dulu predikat. Di soal ada are. Subjeknya adalah gorillas. Kemudian ada predikat lagi yaitu are. Subjeknya adalah they. Nah, otomatis di titik-titik di situ kita kehilangan conjunction atau kata hubung ya, Miss. Kemudian cari yang alpha. Di situ memang benar ada conjunction how, tapi ada predikat lagi are. Ini pemborosan are-nya ya. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, in spite of itu satu kata ya, sama kayak a lot of, sama kayak in front of. Memang kelihatan ada 3, tapi sebenarnya dia satu kata. Seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie, because of itu sama. Because of itu dia satu kata ya, Miss. Walaupun kelihatannya 2, dia preposisi. Berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, para gorila merupakan binatang pendiam, meskipun mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu, silahkan, Miss. The early lift. Yang mana? Yang bravo. Ya, Miss. Ya. Oke, kita cek sama-sama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Karena titik-titiknya di depan dan sebelum predikat juga harus ada subjek, maka kita juga butuh subjeknya. Ya, yang alpha ada conjunction wherever, ada subjek di early prospector, ada predikat live, tidak bisa. Kalau cuma satu subjek satu predikat, tidak perlu conjunction, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek di early prospector, predikatnya live. Nah, ketemu Miss, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan,
pencari emas pertama kali menjalani sebuah kehidupan yang keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Oke, lanjut lagi, number 6, dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan Miss. Slender is spoken. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, ini bisa langsung dikerjakan dengan cara seperti ini. Jadi kalau Miss menemukan ada titik-titik, sebelumnya ada conjunction, fix setelahnya subjek kemudian predikat Miss. Oke, dan A, B, C, D di situ memang subjek predikat cuma yang Charlie ya. Jadi ada subjek slender, predikatnya adalah is spoken. Kalau yang alpha spoken itu nggak bisa jadi subjek karena dia verb 3. Oke, verb 3 itu dianggap sebagai kata sifat. Nah, kata sifat nggak bisa jadi, namanya participle ya, past participle itu kata sifat. Kata sifat nggak bisa jadi subjek. Oke, nah berarti di situ jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis, sedangkan fitnah itu diucapkan. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 7. Kita coba lagi. Nah, itu tadi kalau ada 2 conjunction berarti kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan di soal cuma ada 2. Oke, berarti kita butuh 1 subjek predikat lagi. Jawabannya Charlie. Good job, Miss. Lanjut number 7. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. Where? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang where ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat is, subjeknya adalah ni. Kemudian ada predikat lagi yaitu meet, subjeknya adalah the Thai bone. Ya sudah, kita butuh conjunction di situ. Jawabannya adalah yang bravo, yang where. Ya, kalau yang alpha itu preposisi, kita nggak butuh preposisi. Yang Charlie subjeknya double, kita nggak butuh subjek lagi ya karena sudah ada subjek setelah titik-titik. Kalau yang delta nggak ada conjunction, malah ditambah subjek lagi, nanti jadi double. Oke, nggak bisa jawabannya yang bravo. Kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang kaki bagian bawah, tulang besar dari kaki bagian bawah. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8, Miss. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Excessive consumption. Right, jawabannya adalah bravo ya. Karena di soal di situ kita hanya kehilangan subjek saja. Nah, kalau yang alpha memang benar, gerund itu bisa jadi subjek, tapi ini belum selesai. Kalau consuming itu butuh objek, sedangkan setelah gerund ini nggak ada objek, adanya keterangan. Alpha nggak bisa, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berdampak pada kurang tidur, insomnia, dan bahkan delirium. Good job, Miss. Lanjut lagi ke nomor 9. Ya. Bentar, Iya. boleh Boleh? nanya bentar. Iya, boleh, Kok boleh. gerund itu selalu diikuti subjek? Kalau gerund selalu diikuti subjek. Oh, gerund itu subjek, Miss. Maksudnya dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Nah, tapi gerund itu, jadi kalau kata kerja mau dirubah jadi kata benda atau digerundkan, mengikuti kata dasarnya. Contoh nih, misal saya bilang, ya, misal saya bilang seperti ini nih, bertemu merupakan hal terindah dalam hidupku. Enak nggak didengar kalimatnya? Enggak. Nggak enak ya, pasti nanti ada pertanyaan bertemu dengan siapa. Seperti itu. Ya, jadi ada kata kerja yang butuh objek, ada kata kerja yang nggak butuh objek. Kalau kata kerja itu butuh objek, dijarankan ya harus dikasih objek. Contohnya consume ini. Ya, ada juga kata kerja yang nggak butuh objek, contohnya duduk. Duduk, tidur, berlari itu nggak butuh objek, jadi nggak perlu dikasih objek walaupun dijarankan. Seperti itu. Oke, dapat ya? Oke. Oke, ke nomor 9, Miss. Dicoba dulu, silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang.
conditions in their community improve. Oke, yang alfa berarti ya. Kita cek bersama dulu, cari subjeknya dulu, Miss. Cari predikatnya dulu. Di situ ada increase, verb 1, artinya meningkat. Subjeknya di depan expectations. Kalau kita masukkan yang alpha, nanti ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Alpha nggak bisa, Miss. Kalau yang Bravo ada conjunction since, ada subject conditions, tapi tidak ada predikat. Bravo juga nggak bisa. Yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve, nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, Miss. Di situ ada conjunction as, ada subject conditions, ada predikat improve. Nanti kalau diartikan, harapan orang-orang atas standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Ulangin lagi coba, Sir. Kenapa delta? Karena tadi kan di soal sudah ada subjek predikat kan? Nah, kalau kita masukkan yang alfa, itu ada subjek predikat lagi. Boleh nggak saya masukkan subjek predikat lagi di sini? Karena nggak ada conjunction gitu ya? Karena nggak ada conjunction, kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi. Berarti alfa nggak bisa, Miss. Kalau yang Bravo, boleh nggak saya masukkan conjunction terus subjek doang? Since condition dan improve. Enggak. Nggak boleh, karena ada subjek, ada predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie, sama kayak yang Alpha. Saya masukkan conditions, itu subjek, predikatnya adalah improve, tapi nggak ada conjunction. Nggak bisa, Miss. Oke, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction as, artinya ketika, subjeknya conditions, predikatnya adalah improve. Seperti itu. Gimana? Dapat? Dapat ya? Oke, lanjut ke nomor 10. Dicoba dulu, Miss. Silahkan.